Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada perkuliahan Google Meeting siang hari ini. Baiklah, yang terhormat Ibu Meriza El Qadarnia selaku dosen pengampu hukum bisnis pada perkuliahan siang hari ini, dan serta rekan-rekan kami yang sangat berbahagia pada siang hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang hukum perlindungan konsumen. Sebelum kami masuk kepada pokok pembahasan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 6, yaitu beranggotakan Ahya Sofia Balkis, Anissa Miftahul Jannah, M. Taufik Kurniawan, Nurul Atika M., Rindu Tesania Amanda, Rosalinda Boru Manurung. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Ahya Sofia Balkis. Kepada Ahya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari konsumen. Nah, pengertian konsumen dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Nah, penjelasan ini ada juga mengenai pengertian konsumen berdasarkan pasal 1 angka 2 menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yoda. Nah, yaitu adalah konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk. Kemudian ada konsumen antara. Konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Boleh next. Nah, ada pula tipe dari konsumen menurut Hank W. Miklitz. Yang pertama ada konsumen yang terinformasi atau well-informed. Nah, yaitu tipe ciri-cirinya memiliki tingkat pendidikan tertentu, mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup sehingga dapat berperan dalam ekonomi pasar bebas, kemudian lancar berkomunikasi. Yang kedua, tipenya yaitu konsumen yang tidak terinformasi. Ciri-cirinya kurang berpendidikan, termasuk kategori ekonomi kelas menengah ke bawah, dan tidak lancar dalam berkomunikasi. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ahya yang telah membawakan materinya. Selanjutnya materi kedua akan dibacakan oleh Anissa Miftahul Jannah. Kepada Anissa dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Yang kedua, hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen merupakan cabang ilmu hukum yang tumbuh dan berkembang pada tahun 1900-an. Hukum perlindungan konsumen pada dasarnya merupakan bagian khusus dari hukum konsumen, di mana tujuan hukum perlindungan konsumen secara khusus mengatur dan melindungi kepentingan konsumen atas barang dan jasa yang ada di masyarakat. Hukum ekonomi merupakan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dalam kehidupan ekonomi. Pada tahun 1999, Indonesia memiliki payung hukum perlindungan konsumen dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen UU-PK. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Anissa yang telah membawakan materinya. Selanjutnya materi ketiga akan dibacakan oleh Rindu Tesania Amanda. Kepada Rindu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen. Yang pertama ada hubungan langsung. Hubungan langsung adalah hubungan antara produsen dan konsumen yang terikat secara langsung dengan perjanjian, tanpa mengabaikan jenis perjanjian lainnya. Pengalihan barang dari produsen kepada konsumen. Yang selanjutnya ada syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sepakat mereka yang mengikat dirinya. Yang kedua kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga suatu hal tertentu. Yang keempat suatu sebab yang halal. Next. Yang kedua ada hubungan tidak langsung. Hubungan tidak langsung adalah hubungan antara produsen dan konsumen yang tidak secara langsung terikat dengan perjanjian, karena adanya pihak dua antara pihak konsumen dengan produsen. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Rindu yang telah membawakan materinya. Selanjutnya materi keempat akan dibacakan oleh Rosa Linda Boru Manurung. Kepada Rosa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai pihak-pihak dalam pelaksanaan perlindungan konsumen. Yang pertama ada konsumen. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Kemudian yang kedua ada pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap orang, perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Next. Yang ketiga ada menteri. Menteri di sini adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau Menperindak. Menteri Perindustrian boleh mengizinkan barang dan atau jasa diproduksi oleh pelaku usaha, tetapi yang menentukan apakah barang dan atau jasa tersebut layak dikonsumsi dan dapat diedarkan ke dalam masyarakat adalah Menteri Perdagangan. Kemudian yang keempat ada Departemen dan Instansi Pemerintah. Departemen dan instansi pemerintah adalah instansi yang terkait dengan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha, bersangkutan dan mempunyai kewenangan dalam perizinan serta penentuan standar produk. Departemen atau instansi pemerintah yang terkait dengan peredaran kosmetik seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Next. Yang kelima ada lembaga atau instansi dalam perlindungan konsumen, yang mana mereka berperan terhadap perlindungan konsumen untuk memberikan saran dan mempertimbangkan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Lembaga perlindungan konsumen tersebut ada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM, Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, dan Yayasan Perlindungan Konsumen Nusantara. Yang keenam, ada perkembangan hukum perlindungan konsumen. Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia menyebutkan bahwa lambatnya perkembangan perlindungan konsumen di negara berkembang, yang perkembangan industrinya baru pada tahap permulaan karena sikap pemerintah pada umumnya masih melindungi kepentingan industri yang merupakan faktor yang esensial dalam pembangunan suatu negara. Next. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen lahir, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Dagang atau KUHD. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang barang. Kemudian yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1964 tentang Standar Industri. Dan yang terakhir ada Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 81 MK SK 2 1974. Baik, demikian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Rosa yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi kelima yang akan saya sampaikan, yaitu tentang asas-asas perlindungan konsumen. Asas yang pertama ialah asas manfaat. Yang dimaksud dalam manfaat di sini adalah di mana setiap para konsumen ataupun pelaku usaha mendapatkan keuntungan yang secara maksimal dari pemanfaatan barang atau jasa yang diberikan, sehingga terdapat secara keseluruhan keuntungan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya adapun asas keadilan. Dalam asas ini menekankan adanya kewajiban yang dapat diwujudkan oleh seluruh rakyat, di mana dengan adanya perwujudan perolehan hak antara pelaku usaha dan konsumen, serta dapatnya melaksanakan kewajiban secara adil. Yang ketiga, adapun asas keseimbangan. Dalam asas ini menjelaskan tentang keseimbangan antara kepentingan konsumen, kepentingan pelaku usaha, dan kepentingan pemerintah dalam artian material ataupun spiritual.
Dan keempat, adapun asas keamanan dan keselamatan konsumen. Dalam pemakaian suatu barang atau jasa, tentu adanya kejelasan dalam memberikan jaminan akan keselamatan dan keamanan dari seseorang yang menggunakan jasa dan atau barang tersebut. Sehingga adanya jaminan tersebut, maka setiap konsumen yang menggunakannya dapat terlindungi adanya hukum yang diberikan oleh negara kepada pelaku usaha. Selanjutnya, adapun asas kepastian hukum. Asas ini menekankan dengan adanya pelaku usaha maupun konsumen untuk menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara pun menjamin adanya kepastian hukum. Artinya di sini adalah undang-undang perlindungan konsumen pun telah diwajibkan atau telah ada dan kepastiannya pun terjamin. Dari substansinya dapat dibagi lagi menjadi 3 asas, yaitu asas yang pertama asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen. Yang kedua asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan, dan yang ketiga asas kepastian hukum. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul Atika. Kepada Nurul Atika dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah tujuan perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen yang pertama adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih atau menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa meliputi kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nurul Atika. Selanjutnya materi ke-7 akan disampaikan oleh Ahya Sofia Balkis dan Nurul Atika. Kepada keduanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu yang ke-7 ada hak dan kewajiban konsumen. Menurut Azze Nasution, istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Secara umum, dikenal ada 4 hak dasar konsumen. Yang pertama, hak untuk mendapatkan keamanan atau the right to safety. Yang kedua, hak untuk mendapatkan informasi atau the right to be informed. Yang ketiga, hak untuk memilih atau the right to choose. Yang keempat, hak untuk didengar atau the right to be heard. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul Atika. Kepada Nurul Atika dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada hak konsumen sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah sebagai berikut. Pertama adalah hak atas kenyamanan, keamanan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua adalah hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Selanjutnya ada di pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga menyebutkan mengenai kewajiban konsumen sebagai berikut. Yang pertama adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang keempat, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
Maaf, yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.